Oke, kita mulai lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan kembali lagi bersama channel Rex Auto. Nah, di sini gua bakal ngebahas ataupun sharing juga kepada kalian kalau misalnya kalian mendapati dolar kuning, guys. Nah, dolar kuning itu seperti apa dan dampaknya kepada channel kalian itu seperti apa? Nah, maka dari itu tonton video ini sampai habis. Oke guys, sebenarnya dolar kuning pada video YouTube Anda itu tidak akan membawa dampak buruk terhadap reputasi channel kalian. Nah, ikon dolar kuning hanyalah menjelaskan video kalian ini tidak cocok bagi pengiklan. Maka dari itu, kalian itu tidak harus menghapus video tersebut ya guys ya. Cuman dampaknya ini, icon dari si dolar kuning ini dampaknya terhadap channel kalian itu bakal sedikit ya dari si pengiklannya ataupun dari iklan di setiap video-video kalian. Nah, tetapi gua ada cara mengatasi dolar kuning. Nah, biasanya yang mempengaruhi dolar kuning itu adalah kemungkinan video Anda yang berisi konten yang sensitif, guys. Nah, mungkin dari kalian, konten kalian ini berisi konten yang sangat menyimpang ya guys ya. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Ya karena ya kalian pun tahu lah di peraturan di YouTube ini tidak boleh berkata kasar ya guys ya. Karena kenapa? Platform YouTube ini tidak hanya dilihat oleh orang dewasa, pastinya juga dilihat oleh kalangan anak kecil bisa jadi ya kan. Nah, maka dari itu YouTube sangat membatasi sekali kalau misalnya kalian ada omongan kasar. Nah, impact-nya terhadap channel kalian yaitu seperti tadi, tidak akan mendapatkan terlalu banyak ataupun bisa jadi channel kalian ini iklannya hanya sedikit guys. Nah, seperti itu. Nah, tidak hanya dari kata-kata saja guys, sebenarnya dari mulai judul, terus dari thumbnail video, ataupun dari deskripsi yang kalian buat ada kata-kata yang tidak pantas. Nah, maka dari itu YouTube pun bisa memberikan dolar kuning terhadap channel kalian. Nah, di sini sebenarnya konten dolar kuning ini pun bisa mengajukan kembali guys, yang asalnya dari konten ataupun icon dolar kuning jadi dolar hijau kembali. Nah, caranya itu kalian bisa mengajukan banding kembali ke YouTube sendiri. Namun mungkin ada saatnya kalau misalnya kalian sedang mengajukan banding dan hasilnya itu ataupun prosesnya itu sangat lama guys. Maka dari itu kalian itu harus bersabar kalau misalnya kalian emang konten kalian tidak menyalahi peraturan dari si YouTube tersebut. Nah, di sini gue pun pernah mengalami konten dolar kuning. Ya, waktu itu langsung saja saya itu mengajukan banding karena saya merasa konten saya itu tidak pernah mengalami kata-kata kasar ataupun dari thumbnail ataupun dari judul tersebut itu tidak ada kesalahan gitu loh. Nah, maka dari itu kalian pun bisa mengajukan banding ataupun permintaan kembali supaya kalian dimonetize seperti normalnya. Nah, terus gimana sih caranya kalau misalnya kalian tidak mau terkena dolar kuning? Nah, yang seperti tadi kita bahas yaitu kalian itu jauhi konten-konten yang menurut kalian tidak pantas di YouTube, ataupun kata-kata kalian itu harus sangat difilter oleh kalian supaya tidak menimbulkan ataupun kalian ini disalahkan oleh pihak YouTube karena konten kalian berisi kekerasan ataupun menyimpang yang lainnya. Nah, dari hal-hal tersebut itu kalian bisa tidak terkena dolar kuning. Maka dari itu kalian ini harus bijak supaya kalian tidak terkena dolar kuning. Nah, sebenarnya konten ataupun dolar kuning ini tidak sangat berpengaruh terhadap reputasi kalian yang tadi saya bilang. Karena konten dolar kuning ini cuman hanya memberi ibaratnya seperti apa ya? Hukuman lah buat kalian. Jadi pendapatan kalian ini dipotong sekian persen, bahkan tidak bisa menghasilkan uang. Nah, maka dari itu kalian itu harus sangat bijak ya guys ya dalam bikin konten, ataupun kalian ini harus judul ataupun thumbnail harus juga benar guys. Jangan sampai asal-asalan. Maka dari itu kalian harus serius dalam pekerjaan kalian. Nah, terus kalau misalnya kalian sudah mengajukan banding secara langsung ke pihak YouTube, nah pastinya juga yang tadi kita bilang akan sedikit lama guys. Lamanya itu karena kenapa? Karena pihak YouTube ini akan mereview video kalian secara manual, yaitu secara oleh manusia, bukan dari sistemnya sendiri.
Nah, maka dari itu bakal ada proses yang sangat lama ataupun bisa juga sangat sebentar. Nah, gimana mungkin kesibukan dari si pihak YouTube sendiri. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengalami konten kuning, kalian itu langsung aja bisa ikutin banding di channel kalian. Nah, kalau misalnya kalian sudah kembali lagi dolar hijau, berarti tandanya konten kalian emang benar tidak menyalahi aturan dari si YouTube-nya. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Follow juga sosial media kami di Instagram, ada di deskripsi di bawah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih yang udah nonton. Peace.